Cerita rakyat asal-usul kota Tanjung Pinang di Kepulauan Riau di pantai Pulau Bintan terdapat sebuah bandar kecil yang bernama Anjang Luku. Anjang Luku banyak ditumbuhi pohon pinang. Pohon-pohon pinang itu tumbuh berjejer-jejer di pinggir pantai dari Tanjung Buntung sampai ke muara Sungai Bintan. Dahulu bandar itu menjadi tempat persinggahan Laksamana Hang Tuah ketika berlayar dari Melaka ke Sungai Duyung Ulu Bintan, kampung halamannya. Sementara itu Sultan Ibrahim memanfaatkan bandar itu sebagai tempat berkumpulnya para saudagar dari berbagai suku bangsa. Saudagar-saudagar itu berkumpul untuk bermusyawarah. Oleh karena itu, pantai barat Pulau Bintan menjadi ramai. Beratus-ratus kapal yang besar dan kecil dan beraneka ragam sampan berlabuh di pantai itu. Pada suatu hari Sultan Ibrahim dan para saudagar tengah sibuk bersidang di kemah-kemah yang sengaja didirikan di tepi pantai. Mereka sepakat untuk menguasai perdagangan di perairan Selat Melaka hingga Selat Riau. Selama ini perdagangan di Selat Melaka hingga Selat Riau dikuasai oleh para saudagar dari Jawa, Bugis, Minangkabau, dan Melayu. Pada zaman itu orang Eropa menggelari mereka perompak lanun. Berminggu-minggu lamanya Sultan Ibrahim dan para saudagar bersidang. Oleh karena itu, bandar Anjang Luku menjadi terang benderang setiap malam. Pada suatu hari ketika seorang nelayan Melayu melintas di tempat itu, ia bertanya kepada seorang penjaring Cina yang bertempat tinggal di Senggarang, yang berseberangan sungai dengan Anjang Luku, tentang cahaya yang terang benderang itu. Oleh penjaring Cina itu dikatakan bahwa cahaya adalah pipeng, yang artinya api yang dinyalakan orang. Orang-orang ramai sekali bermukim di Anjang Luku. Sejak saat itu para nelayan Cina menyebut bandar kecil itu Pipenang. Sementara itu orang Melayu menyebut Pian Pinang yang berarti pantai pohon-pohon pinang. Karena bandar kecil itu terletak pada sebuah tanjung, bandar itu disebut Tanjung Pinang. Latar cerita rakyat asal-usul kota Tanjung Pinang. Latar tempat cerita asal-usul kota Tanjung Pinang adalah pelabuhan Anjang Luku di pantai barat Pulau Bintan. Tempat itu merupakan tempat persinggahan Laksamana Hang Tuah. Oleh Sultan Ibrahim, tempat itu digunakan sebagai tempat untuk bermusyawarah dengan para saudagar. Oleh para nelayan Cina, tempat itu dinamakan Pipenang dan para nelayan Melayu menamakan tempat itu Pian Pinang yang kemudian berubah menjadi Tanjung Pinang. PRES, MIAND, ARAH, UTONO, MI baru RU, Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, ini sebelumnya telah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR pada 25 Oktober 2012 untuk disahkan menjadi Undang-Undang UU. Sejak terbit UU No. 20 tahun 2012 maka resmi terbentuk Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi ke-34 di Indonesia. Pada tanggal 22 April 2013, pejabat Gubernur Kalimantan Utara yaitu Irianto Lambri dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta. Pada saat dibentuknya, wilayah Kaltara terbagi 5 wilayah administrasi yang terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten yakni Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tanah Tidung. Seluruh wilayah tersebut sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan bunyi pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, Kaltara beribu kota Tanjung Selor yang berada di Kabupaten Bulungan. PEMIL, IHANP, IMPIN, ANDAE, RAH Kalimantan Utara pertama kali menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Desember 2015, yang sebelumnya dijabat oleh PJ Gubernur. Gubernur dan wakil gubernur terpilih pertama Kaltara adalah H. Irianto Lambri dan H. Udin Hyangyo, PILKA, DASER, ENTAK, TAHUN 2020 Kalimantan Utara kembali menggelar pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2021. Selama masa cuti petahana 71 hari, Menteri Dalam Negeri melantik Teguh Setiabudi sebagai pejabat sementara PES Gubernur Kalimantan Utara pada tanggal 25 September 2021. GUBER, NUR, dan W, AKILG, UBERN, URPER, IODE 2021 hingga 2024 berdasarkan hasil penetapan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 22 Januari 2021 maka Zainal A. Paliwang dan Yansen TP dinyatakan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Kaltara terpilih. Kemudian setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada tanggal 15 Februari 2021, maka Zainal A. Paliwang dan Yansen TP resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara periode 2021-2024.